Assalamualaikum, kami mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Studi Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dengan anggota 4 orang, yaitu yang pertama Aulia Putri Ramadhani, yang kedua Atiyah Mawadah, yang ketiga Elizabeth Juliana Sihombing, yang keempat Wahdan Adilah Amri Lubis. Di sini kami akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi. Di dalam pertumbuhan ekonomi terdapat konsep dan perhitungan pertumbuhan ekonomi dan teori-teori dari pertumbuhan ekonomi. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Nah, kalian tahu tidak definisi dari pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi? Nah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi ini masuk dalam konsep dan perhitungan ekonomi loh. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri adalah suatu proses dari perubahan perekonomian yang terjadi di suatu negara, yang terjadi secara berkesinambungan, maksudnya secara terus-menerus. Biasanya hal ini terjadi dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya itu terjadi dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, ini pertumbuhan ekonomi ini bertujuan atau dilakukan untuk menuju taraf kehidupan yang lebih baik ke depannya. Nah, kalian tahu tidak bahwa pertumbuhan ekonomi ini masuk dalam masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi mengalami kelesuan pertumbuhan itu sendiri. Yang dimaksud dengan kelesuan yaitu mengalami penurunan. Nah, kondisi inilah yang menitik beratkan atau yang membuat poin penting atau menjadi isu penting dalam pertumbuhan ekonomi yang harus dibahas dalam masalah makroekonomi itu sendiri. Nah, tadi sudah dibahas apa itu definisi dari pengembangan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Sekarang kita bahas tentang perbedaan dari kedua definisi tersebut. Perbedaan antara pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama, pembangunan ekonomi merupakan proses menuju kebaikan atau proses menuju taraf hidup yang lebih baik. Nah, sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah proses naik produk per kapita secara terus-menerus. Maksudnya naiknya produk per kapita secara terus-menerus atau berkesinambungan. Nah, perbedaan yang kedua itu terletak pada pemerataan penduduknya. Di pembangunan ekonomi memperlihatkan pemerataan penduduk. Nah, sedangkan di pertumbuhan ekonomi itu tidak memperlihatkan adanya pemerataan penduduk. Perbedaan ketiga itu terletak pada pertambahan penduduk. Jika di pembangunan ekonomi itu memperlihatkan pertambahan penduduknya, sedangkan di pertumbuhan ekonomi itu tidak memperlihatkan adanya pertambahan penduduk. Nah, perbedaan keempat itu taraf hidup masyarakat. Sedang di pembangunan ekonomi itu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, kembali kepada perbedaan pertama tadi, merupakan proses menuju kebaikan. Udah pasti dong meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Nah, sedangkan di pertumbuhan ekonomi itu belum tentu mengindikasikan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Maksudnya pertumbuhan ekonomi ini tidak dimaksudkan atau tidak menitik beratkan pada taraf hidup penduduknya. Perbedaan kelima yaitu pembangunan ekonomi ini selalu diiringi atau selalu beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Maksudnya jika terjadi pembangunan ekonomi, maka terjadi pertumbuhan ekonomi juga. Nah, jika di pertumbuhan ekonomi, itu belum tentu nih disertai dengan pembangunan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi terjadi, maka belum tentu nih pengembangan ekonomi juga terjadi. Nah, tadi dibahas tentang apa itu perbedaan di antara pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Nah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi itu juga memiliki persamaan. Apa saja sih persamaannya? Persamaan yang pertama, pertumbuhan ekonomi maksudnya
dan perkembangan ekonomi, keduanya sama-sama memiliki kecenderungan dalam bidang ekonomi, maksudnya sama-sama berkecimpung dalam dunia ekonomi. Ya sudah pasti, perkembangan ekonomi bergerak dalam bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi ya bergerak dalam bidang ekonomi. Jadi sama-sama cenderung di bidang ekonomi. Nah, persamaan yang kedua yaitu pokok permasalahan akhir adalah besarnya pendapatan per kapita. Nah, maksudnya di sini pertumbuhan ekonomi itu pokok permasalahan akhirnya itu ya besarnya pendapatan per kapita. Nah, pertumbuhan ekonomi juga begitu. Pokok permasalahan terakhirnya adalah besarnya pendapatan per kapita. Nah, persamaan yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, keduanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan memerlukan dukungan masyarakat. Nah, contohnya seperti ini. Pertumbuhan penduduk, yaitu urusan pemerintah dan bekerja sama dengan penduduknya. Begitu juga dengan pembangunan. Jika hanya pemerintah yang berjalan tetapi masyarakat yang tidak atau penduduknya tidak mendukung ataupun penduduknya tidak ikut bekerja sama, maka tidak akan terjadi namanya pembangunan. Contohnya, sebagai contoh, sebuah tempat ya lokasi akan dibuat sebuah bangunan itu yang akan dipimpin oleh pemimpin atau manajer ya, yang membuat semua rancangan terhadap bangunan tersebut. Nah, kalau cuma dirancang, tidak ada kuli yang mengerjakan bangunan tersebut, maka tidak ada pembangunan yang terjadi. Nah, juga jika hanya direncanakan, tidak ada pengerjaan atau tidak ada action langsung, maka tidak akan terjadi namanya pembangunan. Sepertilah contoh kecil dari pengembangan dari pertumbuhan atau pengembangan ekonomi. Nah, persamaan yang keempat ini adalah dua-duanya atau pertumbuhan ekonomi dan perkembangan ekonomi ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Nah, kenapa? Karena jika di suatu negara pertumbuhan ekonominya bagus, maka berdampak juga kepada masyarakatnya. Begitu juga dengan perkembangan ekonominya bagus, maka berdampak juga dengan masyarakatnya. Ada pula pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Kemakmuran ditentukan pula oleh fasilitas untuk mencapai suatu supply. Misalnya suplai listrik dan air minum yang bersih, fasilitas pendidikan yang diperoleh, dan taraf pendidikan yang dicapai. Nah, selain itu juga ada taraf kesehatan dan fasilitas perobatan yang tersedia. Keadaan perumahan masyarakat miskin, dan taraf perkembangan infrastruktur yang dicapai. Nah, tersedianya pekerjaan yang cukup itu merupakan salah satu faktor lainnya. Nah, apabila semua faktor-faktor seperti itu digunakan untuk menunjukkan tingkat kemakmuran setiap negara, maka negara tersebut akan dihadapi masalah dalam mengumpul data seperti itu. Banyak informasi yang perlu digunakan untuk secara lengkap menunjukkan taraf kemakmuran dan taraf hidup yang dicapai oleh masyarakat suatu negara. Misalnya, presentasi penduduk yang memiliki kendaraan. Nah, maka tingkat pendapatan mereka dan pemilikan harta-harta lainnya merupakan petunjuk penting dalam melihat taraf kemakmuran yang dicapai. Nah, itulah gambaran dari pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Nah, selanjutnya yaitu ada membandingkan pendapatan per kapita. Di mana sebagai akibat dari kesulitan-kesulitan seperti dinyatakan dalam pernyataan pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran, dalam menunjukkan dan membandingkan. Nah, membandingkan tingkat kemakmuran suatu masyarakat itu digunakan data pendapatan per kapita dalam mata uang sendiri maupun dalam mata uang dolar Amerika Serikat apabila digunakan tujuan untuk perbandingan. Nah, data pendapatan nasional tidak dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran. Mengapa? Nah, ingat mengapa? Karena
berbagai negara itu mempunyai jumlah penduduk yang sangat berbeda. Misalnya, pendapatan nasional negara A lebih besar jika dibandingkan dengan negara B. Nah, maka keadaan ini tidak dapat diartikan bahwa penduduk negara A ini tingkat kemakmurannya itu lebih tinggi dari negara B. Nah, contoh satu lagi. Misal, pendapatan nasional India ini lebih besar dari Singapura. Nah, maka informasi ini tidak dapat diambil kesimpulan bahwa India itu lebih makmur dari Singapura. Mengapa? Ya, itu tadi, karena data pendapatan nasional itu tidak dapat digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran, karena di berbagai negara itu jumlah penduduknya itu berbeda. Nah, itulah perbandingan untuk membandingkan pendapatan per kapita. Selanjutnya yaitu ada pendapatan per kapita dan cara perhitungannya. Nah, salah satu komponen dari pendapatan nasional yang selalu dilakukan perhitungannya adalah pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita itu pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Nilainya diperoleh dengan membagi nilai produk domestik bruto atau PDB, dan produk nasional bruto atau PNB pada tahun tertentu. Nah, produk domestik bruto dan produk nasional bruto ini pada tahun tertentu, nilai produk domestik bruto ini dan produk nasional bruto itu pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Maksudnya itu PDB tadi dibagi atau per jumlah penduduk pada tahun tertentu. Nah, maka dari itu pendapatan per kapita ini dapat dihitung dengan menggunakan salah satu formula. Nah, dengan rumus PDB per kapita ini sama dengan PDB per jumlah penduduk, dan PNB per kapitanya yaitu PNB ini per jumlah penduduk. Nah, maksudnya itu pada tahun PDB tadi nilainya itu membagi nilai produk PDB ini dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Nah, itulah pendapatan per kapita dan cara perhitungannya. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Nah, faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi ada empat, seperti tanah dan kekayaan alam lainnya. Kedua yaitu penduduk dan tenaga kerja atau kualitas dan kuantitas. Yang ketiga yaitu ada barang modal dan tingkat teknologi. Dan terakhir, sistem sosial dan sikap masyarakat. Nah, itu dari keempat ini merupakan faktor-faktor yang dapat menentukan pertumbuhan ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi serta sedikit dari teori pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi pada sebuah negara, kita harus lebih mengetahui apa yang dimaksud dengan PDB, produk domestik bruto, atau dalam bahasa Inggris, gross domestic product. PDB atau GDP ini merupakan total produksi dari suatu barang atau jasa dalam wilayah tertentu pada periode tertentu. Dengan rumus yang digunakan adalah PN real 1 dikurang PN real dibagi PN real dikali 100%. PN real 1 merupakan PDB real pada tahun yang sekarang, sedangkan PN real merupakan PDB real pada tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan sebuah contoh. PDB di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 467 triliun, sedangkan PDB pada tahun 2004 adalah 420 triliun.
Maka, berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2004? Kita menggunakan rumus yang tadi, PN real 1 PDB pada tahun yang sekarang yaitu 467 dikurang PN real merupakan PDB real pada tahun sebelumnya yaitu 420 triliun dikurang PN real 420 triliun dikali 100%. Maka dapatlah hasilnya sebesar 11,19%. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 adalah sebesar 11,19%. Saya akan melanjutkan tentang sedikit dari teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama ada teori pertumbuhan klasik. Menurut para ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada jumlah penduduk. Yang kedua, jumlah stok barang-barang modal. Yang ketiga, luas tanah atau kekayaan alam. Dan yang keempat, tingkat teknologi yang digunakan. Tetapi ahli-ahli ekonomi tersebut menitik beratkan kepada jumlah penduduk karena jumlah penduduk sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Mengapa demikian? Karena bila jumlah penduduknya sedikit, maka tingkat perekonomian akan semakin tinggi. Tetapi jika jumlah penduduknya banyak, maka perekonomian pun akan ikut rendah. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa teori pertumbuhan klasik tersebut lebih memfokuskan kepada jumlah penduduk sebagai akibat dari rendahnya pertumbuhan ekonomi. Yang kedua ada teori Schumpeter. Teori ini menekankan tentang peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini menunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi yang pertama ada memperkenalkan barang-barang baru, yang kedua mempertinggi efisien cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, yang ketiga memperluas pasar suatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, yang keempat mengembangkan sumber bahan mentah yang baru, dan yang terakhir mengadakan perubahan dalam organisasi untuk mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Jadi pada teori Schumpeter ini lebih memfokuskan kepada pengusaha karena pengusaha akan memberikan pembaharuan dan inovasi-inovasi yang baru dalam mengembangkan perkembangan ekonomi. Teori Hardt-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh dalam jangka panjang. Analisis Hardt-Domar menggunakan pemisahan berikut. Yang pertama, barang modal telah mencapai kapasitas penuh. Yang kedua, tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional. Yang ketiga, rasio modal produksi tetap nilainya. Dan yang keempat, perekonomian terdiri dari 2 sektor. Lalu yang kedua, teori pertumbuhan neoklasik. Teori ini melihat dari sudut pandangan yang berbeda, yaitu dari segi penawaran. Sumbangan terpenting dari teori pertumbuhan neoklasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dalam menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Lalu, masalah pembangunan di negara berkembang. Yang pertama, pertanian tradisional. Masalahnya adalah kekurangan modal, pengetahuan, infrastruktur, aplikasi teknologi. Pendapatan petani sama dengan tingkat subsisten. Kekurangan dana modal dan modal fisikal. Negara miskin pendapatannya rendah sehingga tidak mampu menabung. Yang kedua, penggerak modernisasi kegiatan ekonomi, perdagangan dan jasa. Yang ketiga, peranan tenaga terampil dan berpendidikan, masalah politik, sosial, kebudayaan dan institusi. Lalu ada kebijakan mempercepat pembangunan. 1. Kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi. Contohnya modernisasi kegiatan ekonomi yang ada, peningkatan input dan proses. Contoh yang kedua, transformasi ekonomi tradisional ke modern. Yang kedua, mengembangkan infrastruktur. Contohnya diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Yang kedua, lebih merupakan public goods.
Lalu ada kebijakan mempercepat pembangunan. Yang pertama, kebijakan diversifikasi kegiatan ekonomi. Contohnya, modernisasi kegiatan ekonomi yang ada. Yang kedua, transformasi ekonomi tradisional ke modern. Lalu ada kebijakan yang kedua, mengembangkan infrastruktur. Yang contoh yang pertama diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasi. Contoh yang kedua lebih merupakan public goods, tanggung jawab pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan tabungan dan investasi. Contohnya, perbaikan sistem institusi keuangan. Contoh yang kedua, investasi sebagai modal awal pendorong perkembangan ekonomi. Kebijakan keempat, meningkatkan taraf pendidikan masyarakat. Kebijakan kelima, mengembangkan institusi yang mendorong pembangunan. Kebijakan keenam, merumuskan dan melaksanakan perencanaan ekonomi. Sekian dari saya, terima kasih.